kabar kalian sehat, baik-baik saja ya? Oke, mari kita sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Kita mulai dari ayat kursi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisay'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Selanjutnya kita baca doa zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Doa mau belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Udah selesai kita baca doa. Semoga dengan membaca doa segala aktivitas kita lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, di sini Mr. Adam akan mengajarkan kalian materi tentang dua ya. Yang pertama itu kerja sama dalam keragaman, dan yang kedua Mr. akan membahas ulang tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Mari kita lihat ke layar di PowerPoint Mr. Adam ya. Di situ sudah terlihat ya, ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami tentang kerjasama, siswa dapat memahami tentang keragaman, dan siswa dapat mengetahui contoh kerjasama dalam keragaman. Oke, dilanjut. Pertama kita membahas kerjasama. Mr. Adam mau tanya nih kepada anak-anak Mister yang Mister sayangi, apakah kalian tahu apa itu kerjasama? Ya, kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, Mister Adam ulang ya. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu bahasa singkatnya. Bisa kalian catat juga, karena di buku itu tidak ada kurang lengkap, jadi Mister kasih pengertiannya. Next slide-nya. Nah, kalau keragaman itu
adalah bahasa singkatnya itu bermacam-macam atau berjenis-jenis. Jadi keragaman itu artinya macam-macam atau banyak ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keragaman adalah yang berjenis-jenis, yang berbeda-beda, yang banyak lah pokoknya pilihannya gitu, keragaman ya. Jadi misalnya ada keragaman mobil, ada keragaman fisik manusia. Kalau keragaman fisik manusia misalnya ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang pendek, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kayak gitu ya. Jadi kita di sini akan membahas kerjasama dalam keragaman. Kita sudah tahu ya, kerjasama dan keragaman itu pengertiannya sudah Mister sampaikan. Selanjutnya nih, dari kerjasama dan keragaman itu bisa saling berkaitan. Jadi di sini Mister akan kasih contoh kerjasama dalam keragaman itu apa? Ya, contohnya. Ya, kita lihat lanjut slide-nya. Nomor 1 contohnya yaitu ada kerja bakti. Kerja bakti anak-anak ya. Di sini adalah salah satu contoh adanya kerjasama. Salah satu contoh adanya kerjasama dalam keragaman. Di situ para warga, contohnya tetangga-tetangga kalian yang pernah Yang pernah ikut gotong royong di daerah lingkungan rumah kalian pasti akan melakukan kerjasama yang baik ya. Kerjasama antar warga, antar tetangga. Misalnya kamu dan orang tua kamu ikut kerja bakti ya, membersihkan selokan supaya tidak banjir perumahannya, misalnya kayak gitu. Dan itu tetangga-tetangga kamu kan pasti beda ya, beda suku sama kamu, beda asal kota, mungkin ada juga yang beda agama tetangganya. Dan itu banyaknya perbedaan, banyaknya keragaman, kita bisa tetap bekerja sama dengan baik dengan melakukan kerja bakti. Jadi itu ya, contohnya seperti itu, kerja bakti. Dalam kerja bakti itu kita melakukan secara bersama-sama semuanya ya. Selanjutnya ada festival budaya, anak-anak bisa lihat di situ festival budaya, gambarnya ada contoh budaya dari Nias, yaitu suku apa ya, Mister juga lupa. Pokoknya itu dia ada tradisi lompat batu untuk menunjukkan apakah yang pria itu sudah dewasa apa belum. Jadi di situ kita punya kebudayaan yang sangat bagus ya. Salah satunya lompat batu itu. Ada pria di suku Nias, apabila dia dianggap dewasa, dia harus bisa melompati batu itu yang tinggi banget, kira-kira sekitar 2 meter lebih ya. Itu dia melompat, lihat gambarnya, dia melompat tinggi untuk melewati batu tersebut ya. Jadi itu salah satu contoh budaya. Nah, untuk menampilkan budaya seperti itu, suku-sukunya mereka itu harus bekerja sama dengan baik ya. Harus bekerja sama dengan baik. Jadi kalau tidak ada kerjasama dengan baik, nanti pertunjukan festivalnya tidak akan berjalan dengan bagus ya. Jadi masyarakat dari berbagai suku itu mereka saling bekerja sama menampilkan budaya yang dimilikinya dengan baik. Dan kalau yang gambar selanjutnya itu yang di bawahnya lompat batu, itu ada festival budaya Ngaben. Namanya Ngaben. Ngaben adalah upacara kematian ya, pembakaran mayat yang ada di daerah Bali. Mungkin kalian ada yang pernah secara langsung melihat atau juga mungkin bisa melihat di YouTube ya, banyak sekali itu contoh dari video Ngaben. Jadi pembakaran mayat. Jadi itu ada kayak patung dibuat, bukan patung sih, seperti boneka dibentuk kayak seperti hewan sapi ya. Jadi di dalamnya ada mayatnya, jadi mayatnya itu dibakar. Nah, untuk melaksanakan Ngaben itu membutuhkan banyak orang.
Oleh karena itu butuh kerjasama yang baik antara para suku-suku yang di Bali itu untuk menampilkan secara baik, ya, menampilkan secara baik. Jadi itu salah satu contoh dari kerjasama dalam keragaman adalah ketika festival budaya. Selanjutnya anak-anak, di contoh ketiga Mr. Adam akan memberikan contoh, yaitu next slide, ronda malam. Nah, ronda malam ini biasanya kalau untuk zaman sekarang ya udah jarang ya pos-pos begitu. Ya mungkin di perumahan kalian masih ada. Ronda malam itu biasanya dilakukan oleh warga-warga yang tinggal di perumahan itu. Misalnya dapat instruksi dari Pak RT dan Pak RW. Pak RT, Pak RW menunjuk masyarakat beberapa orang untuk bekerja sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan rumah. Nah, contoh ronda malam itu salah satu kerjasama dalam keragaman. Jadi para warga itu yang beda asal, yang mungkin juga beda agama, beda lain-lain, beda muka pastinya ya, itu mereka saling bekerja sama dengan baik, ya, walaupun adanya perbedaan, adanya keragaman, mereka bekerja sama dengan baik menjaga perumahan atau menjaga kampung atau menjaga lingkungan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada maling atau ada ya yang lainnya yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi fungsinya ronda malam itu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, ya. Kemudian ada lagi nih contoh yang keempat, ya anak-anak. Contoh yang keempat yaitu membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini dia nih. Sepertinya kalian harus banyak-banyak membantu orang tua kalian di rumah, karena kalian nanti akan mendapat pelajaran kemandirian di situ, terus ada pelajaran bertanggung jawab di samping membantu orang tua kalian, dan kalian akan mendapat pahala yang banyak dari Allah. Ya, membantu pekerjaan orang tua itu juga termasuk kerjasama ya anak-anak ya. Kerjasama dalam lingkungan keluarga, keragaman keluarga kamu. Maksudnya di sini kok keragaman ya Mister? Kan satu keluarga. Nah, di sini maksud Mister Adam, di dalam keluarga kamu itu pasti banyak perbedaan. Ada perbedaan jenis kelaminnya yang sudah pasti. Kemudian perbedaan karakter, dari mulai hobi atau dari sifat. Ada yang satu sifatnya mungkin ada yang galak atau ada yang sedikit galak, misalnya kayak gitu. Nah, sifat-sifatnya beda. Kalian bekerja sama dengan baik menjadi kesatuan keluarga yang harmonis, saling bantu membantu di rumah. Contoh di gambar itu ya anak-anak, kalian kalian membantu misalnya membersihkan lingkungan dengan cara menyapu halaman. Kalau di gambar itu kalian membantu memupuk-mupuk tanaman ya, mengganti tanaman yang sudah tidak bagus terus ditanam lagi kalau di gambar gitu. Banyak contohnya. Kalau misalnya kalian membantu orang tua di rumah, contoh yang Mister kasih tahu, ada menyapu, ada mengepel ya, ada mencuci piring. Terus misalnya orang tua kalian sibuk, bantuin jagain adik, suapinin adek yang masih kecil, misalnya kayak gitu. Itu membantu pekerjaan orang tua ya anak-anak ya, membantu pekerjaan orang tua. Kemudian dari 3-4 contoh tadi masih ada satu contoh yang Mister sampaikan ya, yang Mister sampaikan, yaitu gambar yang kelima anak-anak adalah menghargai agama lain. Nah, di poin ini gimana sih Mister Adam kok bisa kerjasama dalam keragaman? Iya, dalam menghargai agama orang lain, kita itu dituntut harus bisa saling menghargai dalam keragaman. Contoh ya, ketika beribadah nih anak-anak nih ya, jangan pada ngantuk ya, dengerin suara Mister. Oke? Di sini
Menghargai agama lain maksudnya yaitu ketika ada agama lain sedang beribadah ataupun kamu sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Kita harus menghormatinya, tidak boleh mengejek-ngejek agama lain, dan itu adalah bentuk kerjasama dalam keragaman agama. Walaupun agamanya berbeda, kita harus kerjasama menciptakan suasana yang aman, tentram, dan bahagia, ya. Kalau misalnya nih, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kita terjadi kerusuhan seperti kayak di negara Palestina ya, negara Islam yang dihancur leburkan oleh bangsa Zionis atau bangsa Yahudi. Jadi ketika mau sholat saja di Palestina itu dia tidak tenang, bisa dibom sewaktu-waktu. Nah, kita ini yang harus bersyukur. Alhamdulillah Indonesia aman, semoga selalu aman ketika menjalankan ibadah. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jadi ketika kita sudah merasa seperti itu, kita harus semakin bersyukur. Dan disitulah poin kerjasama dalam keragaman ya anak-anak ya. Situ ada Mister ulang lagi ya. Yang pertama itu ada kerja bakti, yang kedua festival budaya, yang ketiga ronda malam, yang keempat membantu pekerjaan orang tua, dan yang kelima menghargai agama lain. Seperti itu. Itu adalah 5 contoh kerjasama dalam keragaman. Jangan lupa dicatat ya anak-anak ya. Mister ulang, ada kerja bakti, festival budaya, ronda malam, membantu pekerjaan orang tua, dan menghargai agama lain. Oke, sampai sini Mister buka kolom pertanyaan ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Tapi pertanyaannya sesuai pelajaran ya. Kalau untuk yang lain-lain dulu nanti saja. Oke. Ya. Oke, yang mau bertanya silakan coba dinyalakan mikrofonnya anak-anak. Ya, silakan. Pertanyaan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun, ya. Sama seperti YouTuber subscribe itu gratis. Kalau Mister Adam butuh pertanyaan kalian, ya. Pertanyaan ini gratis, silakan dibuka mikrofonnya apabila ada yang mau bertanya. Namanya sebutin ya, soalnya Mister juga nggak kelihatan banget ini wajah-wajah kalian. Oh, ada namanya juga tuh, Hafiz, siapa lagi tuh yang pakai ya. Oke, ini pada bengong nih. Ada yang mau bertanya nggak? Nah ya, ayo pakai itunya dong. Pengikat kepalanya dipakai anak-anak. Misternya soalnya belum apal. Soalnya kalian kan nggak ada capnya. Jadi kalian harus pakai ikatan kepala. Ya, itu pada kelihatan lah ikatan kepalanya, guys. Ayo anak-anak, silakan bertanya. Mikrofonnya silakan dibuka anak-anak yang mau bertanya. Ayo bertanya. Gratis loh. Sudah pada paham belum nih? Kalau misalnya pada paham, Mister yang balik bertanya ke kalian, ya. Mister yang balik bertanya ke kalian. Ayo dari mana ya? Ayo, ada yang bertanya nggak? Tanya dong, Mister Adam lebih suka ditanya nih, ya. Soalnya dari pagi belum ada yang nanyain Mister. Ini kayaknya udah ada yang dibuka nih kolomnya. Siapa sih, nggak kelihatan? Siapa tuh yang dibuka suaranya? Mulyadi, Cyril, Dova. Oke, Dova buka mikrofonnya, ya. Dova mana Bu Dova? Oke Dova, lambaikan tangan kalau kamu udah nggak kuat.
Ya, Dova. Mana suaranya Dova? Coba cek. Udah dibuka belum? Oke, manis sekali suara Dova ya. Ini Dova jadi keingetan Miro, Mister. Dova, Mister Adam mau tanya dengan Dova. Apa? Oh, dengar. Oke. Iya, dengar suara Dova, Mister dengar. Tenang, ya. Di sini Mister Adam mau bertanya dengan Dova. Dova, tadi kan Mister udah menjelaskan kerjasama dan keragaman. Menurut Dova, keragaman itu tadi apa? Ayo, Dova, keragaman itu apa? Ingat gak? Berapa? Itu loh yang kalau banyak itu disebutnya apa? Misalnya ada banyak pilihan itu termasuk keragaman, namanya apa? Tuh, dua, tiga, dor. Apa? Coba. Keragaman itu, Mister bantu ya. Oh, mungkin ada yang lain yang mau menjawab, siapa tadi tuh suaranya muncul? Ya, coba. Ke- Keragaman apa? Bantu Dova. Heeh. Iya. Oh ya, Khalifah, silakan Khalifah. Berbeda-beda. Oke, good. Good jawaban ya. Di situ benar sekali, berbeda-beda, boleh berbeda-beda, boleh juga bermacam-macam ya Dova, itu tadi dibantu Khalifah, bermacam-macam, berbeda-beda itu dinamakan keragaman. Oke. Sekarang Mister tanya lagi ke Khalifah. Khalifah, coba kalau keragaman kamu bisa, berarti insya Allah kerjasama itu apa ya? Kerjasama itu apa, Khalifah? Mana Khalifah suaranya? Kerjasama apa? Hah? Siapa yang tahu? Sebutkan nama. Hilal, Hilal. Bilal. Oh ya, Hilal, mana Hilal? Silakan jawab Hilal. Kenapa? Oh iya, benar. Jadi bisa juga bahasanya hilal pekerjaan ya. Jadi dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, itu kerjasama. Tapi kalau sama Mr. Adam spesial, jawaban singkat-singkat, yang penting kena maksudnya itu benar. Oke. Selanjutnya lagi nih. Siapa lagi ya? Mister Adam, mohon maaf ya belum apal, soalnya kita belum berjumpa secara tatap muka semuanya nih. Ya. Terus Mister siapa nih? Faza buka mikrofonnya ya. Jangan buka tutupan kepalanya. Faza mana Faza? Faza. Mister Adam mau tanya Faza. Sebutin satu contoh kerjasama dalam keragaman Faza. Faiza apa Faza ya? Faiza. Membantu orang tua, good. Ya, membantu orang tua. Ya bisa seperti mencuci piring, menyapu, mengepel ya, seperti itu. Membantu orang tua. Nah, itu poin bagus. Oke, jawaban lain selain membantu orang tua, Mister lempar jawaban ini dengan hadiah total pahala yang banyak kepada mana lagi nih? Aduh, Mister harus maju-maju. Nggak kelihatan soalnya yang join dari sini.
Coba yang mau jawab sebutkan nama. Yang mau jawab sebutkan nama kalian yang disebutkan ya. Ayo contoh dari kerjasama dalam keragaman. Ada lagi yang mau menjawab? Siapa namanya? Hah? Ya, sebutkan nama dan jawabannya apa? Membersihkan selokan, kerja bakti ya. Ya, bagus sekali jawabannya itu. Tadi siapa yang jawab? Namanya nggak kedengeran? Ya. Bilal Hilal lagi. Oke, tadi yang jawab nanti akan dapat pahala yang banyak dari Allah ya, hadiahnya. Nanti kalau hadiah dari Mister ketika tatap muka saja. Oke. Ada lagi satu lagi sebelum Mister mau masuk materi lain, yaitu nanti ke gagasan pokok pendukung. Nah, ada lagi nggak yang bersedia menjawab? Ayo, supaya dapat pahala nih. Ayo, sebutkan nama kalian ya. Ayo, suara-suara, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di pelajaran. Hah? Coba rada teriak dikit. Ustaz Mubarok, apakah suaranya bisa digedein nggak? Ayo siapa lagi? Satu lagi nih. Ada nggak yang mau menjawab pertanyaan Mister? Sebutin contoh lain dari tadi kerjasama dalam keragaman. Khalifa lagi. Dova mana? Dova belum jawab tadi, Dova. Apa Dova? Mungkin iya ini ya, terkendalanya suaranya nggak begitu kedengaran. Oke. Putus-putus ya. Semoga hubungan kita tidak ada putusnya, yang suaranya saja yang putus. Oke. Tadi Mister rangkum saja langsung ya. Contoh kerjasama dalam keragaman yaitu tadi ada kerja bakti, festival budaya, ada membantu orang tua, ada juga ronda malam, ada juga tadi kelewat dah. Menghargai agama lain ya. Tadi udah Mister sebutkan, menghargai agama lain, membantu pekerjaan orang tua, ronda malam, festival budaya, dan kerja bakti ya. Oke, kita masih ada waktu berapa menit lagi ya? Karena masih ada 25 menit lagi anak-anak. Masih bisa berjumpa dengan Mister Adam Fajar Maulana, panggilannya Mister Adam. Berarti sampai sini materi ini kita lanjutkan lagi di lain waktu. Nanti apabila ada yang mau bertanya, silakan WA Mister Adam ya. WA Mister Adam atau mungkin telepon. Tidak perlu datang ke rumah Mister Adam karena kalian juga belum tahu. Jadi langsung bertanya ke WA Mister Adam apabila ada yang misalnya belum paham, Mister, belum paham ini. Oke. Kita lanjut materi bahasa Indonesia yang kemarin mungkin menurut Mister juga susah ya untuk dipahami, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah tampil ya Mister Mubarok itunya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi lagi anak-anak ya, yang pada ganteng-ganteng karena isinya laki-laki semua. Di sini Mister Adam akan bahas gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, anak-anak yang Mister sayangi. Kita lanjut belajar lagi. Gagasan pokok. Apa sih Mister gagasan pokok dan gagasan pendukung itu?
Oke, Mister jelaskan. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan atau penjelasnya. Bagian gampangnya, gagasan pokok itu adalah bagian penting atau ide pokok atau bagian yang paling penting di dalam suatu cerita atau di paragraf. Ya, gagasan pokok itu didapat dari kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung bersifat sebagai uraian atau menjelaskan informasi dari si gagasan pokoknya tersebut. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling berkaitan. Nah, anak-anak, di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung, misalnya Mister suruh cari kalian gagasan pokok dan pendukung, ya. Itu kalian harus pertama-tama menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, ya. Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Loh, kenapa Mister? Emang apa? Kenapa kalimat utama, kalimat penjelas? Nah, di sini anak-anak, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu didapat dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan pokok didapat dari kalimat utama, gagasan pendukung didapat dari kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu apa sih, Mister? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok dari suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan yang mengandung gagasan pendukung. Otomatis kalau mau cari gagasan utama, cari dulu kalimat utamanya. Dan otomatis juga kalau mau mencari gagasan pendukung, kita cari juga kalimat penjelasnya. Oke, coba di slide ke berapa ini? Keempat, coba Mr. Barok. Keempat, batik. Coba buka slide kelima, Mr. Mubarok, ditampilkan. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Ada teks, Mr. bacakan. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Nah, dari teks ini anak-anak, kita bisa dapat gagasan utamanya itu. Kita cari kalimat utamanya dulu yang tadi Mister sampaikan ya. Gagasan utamanya, kita harus mencari kalimat utama dulu, dan didapat kalimat utamanya dari teks ini nih. Kalian perhatikan dari teks ini. Kalimat utamanya yaitu, next slide, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Dari teks tersebut didapat kalimat utamanya yaitu, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Selanjutnya kalimat penjelasnya yaitu ada 4. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya di Pulau Jawa. Yang keempat, berbagai daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik. Nah, kalimat penjelasnya kan banyak. Nah, itu yang disebut kalimat penjelas. Dia berfungsi menjelaskan si kalimat utama. Sedangkan gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, kalimat utamanya kan batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional Indonesia. Berarti kita akan dapat gagasan pokoknya dari kalimat utamanya itu, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia, diambil dari kalimat utama, ya. Jadi disingkatin,
dicari poin pentingnya saja dari kalimat utama. Jadi dari sebuah paragraf diambil kalimat utamanya, dari kalimat utama diambil lagi poin pentingnya, yaitu mendapatkan gagasan pokok. Gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Lihat, balik lagi lihat di kalimat utamanya udah kita itu, coba dilihat lagi anak-anak. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional di Indonesia. Itu kalimat utamanya. Terus gagasan pokoknya, batik merupakan kain asli Indonesia, ya. Jadi anak-anak seperti itu contoh dari keterkaitannya antara gagasan pokok dan kalimat utama. Selanjutnya, yang kalimat penjelas tadi ada banyak ya, ada 4 tadi. Itu kita bisa dapat gagasan pendukungnya dari kalimat penjelasnya itu. Ya, coba Mr. Barok next slide lagi. Nah, tadi kan kalimat penjelasnya ada banyak ya, 4. Nah, didapatlah gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya juga diringkasin lagi. Jadi mendapat gagasan pendukung dari kalimat penjelas pertama, yaitu cara membuat kain batik. Dari kalimat penjelas kedua, gagasan pendukungnya tempat asal kain batik. Gagasan pendukung di kalimat penjelas 3 dan 4 yaitu persebaran kain batik. Ya, anak-anak, jadi kesimpulannya itu Mister rinci lagi supaya kalian lebih paham. Untuk mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu kalian harus mencari dulu mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Setelah mendapatkan kalimat utama, barulah kalian dapat mencari gagasan pokoknya. Ya. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan kalimat penjelas, berarti kalian sudah bisa mendapatkan gagasan pendukungnya. Oh ya anak-anak, ini yang bikin bingung biasanya. Gagasan pokok dan gagasan utama itu sama ya, cuman beda bahasa aja. Jadi inisial aja. Kalau nanti tiba-tiba ada soal gagasan pokok, gagasan utama, itu mereka kembar sebenarnya, sama aja. Jadi kalian jangan ikut-ikut pusing. Jadi gagasan pokok dan gagasan utama itu sama aja. Oke? Balik lagi Mister jelasin lagi, pahami lagi. Gagasan pokok didapat dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Nah, cari kalimat utamanya dulu. Mana bagian terpentingnya? Kalian cari bagian terpentingnya. Kalau tadi kan batik merupakan kain tradisional motif Indonesia, itu kalimat penjelasnya. Kemudian kalian cari lagi. Setelah mendapat kalimat utama, kalian rinci lagi, kalian ambil poin penting lagi dari yang itu kalimat utamanya, diambillah sebuah tarik kesimpulan, yaitu gagasan pokoknya dari kalimat utamanya, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Itulah gagasan utamanya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Tanpa kalian mencari kalimat utama, kalian tidak bisa mencari gagasan utama. Jadi untuk mencari gagasan utama atau gagasan pokok, kalian harus mencari kalimat utama dulu. Selanjutnya untuk gagasan pendukung, kalian itu harus mencari kalimat penjelasnya dulu ya anak-anak ya. Kalimat penjelasnya itu sama yang tadi, yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama ya. Misalnya tadi batik adalah kain motif, kain motif Indonesia. Menjelaskannya seperti ini. Untuk membuat batik menggunakan malam ya. Ingat malam, bukan siang. Malam itu lilin yang dipanaskan ya. Nah, dari malam itu bisa dibuat kain batik ya. Kain batik. Nah, itu yang poin menjelaskannya. Misalnya dari teks lain. Misalnya SDIT Al-Hikmah sedang menerapkan pembelajaran new normal. Misalnya itu gagasan pokoknya. Terus gagasan penjelasnya berarti bersifat menjelaskan. Dengan menggunakan new normal berarti Al-Hikmah
menciptakan alat-alat baru seperti studio mini, seperti alat pencuci tangan, seperti alat tembak suhu yang di kepala itu, terus menciptakan membuat jarak di setiap kelas atau membuat protokol-protokol kesehatan. Nah, itu yang poin menjelaskannya itu anak-anak, yang dijelaskannya tadi itu yang dinamakan kalimat penjelas dan bisa diambil gagasan pendukungnya dari poin yang itu, dari kata-kata yang itu. Jadi pada dasarnya, pada intinya gagasan pendukung itu adalah gagasan yang didapat dari kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan. Digaris bawahi, menjelaskan ya. Kalau gagasan utama, gagasan pokok atau gagasan utama itu poin penting, hal-hal yang penting yang dimaksudkan dari paragraf tersebut didapat dari kalimat utama. Jadi kalimat utama temennya itu gagasan pokok, sedangkan kalimat penjelas itu temennya gagasan pendukung ya. Jangan kebalik, oke? Seperti itu. Mungkin ini emang ya kelemahan kita ya, karena di new normal ini Mister pengen sih langsung ketemu kalian, langsung mencontohkan langsung bagaimana membedakannya ya. Semoga kalian paham antara gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Oke, daripada kalian nanti makin pusing, Mister buka kolom pertanyaan lagi ya, sesi tanya jawab lagi. Anak-anak silakan dibuka mikrofonnya anak-anak ya. Antara gagasan pokok dan gagasan pendukung, mana yang udah dibuka mikrofonnya? Silakan bertanya. Halo Bandung, silakan. Ya, Mister tanya Haikal mana Haikal? Haikal, silakan keluarkan suara terbaik kamu untuk bertanya ke Mister Adam tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Haikal mana? Coba Mister Mubarak diklik yang Haikal. Haikal. Coba Haikal, silakan tanya ke Mister Adam. Apakah ada yang mau ditanya? Harus nanya ya. Kalau bisa harus nanya. Gagas. Kalau Haikal belum mau bertanya, berarti insya Allah Haikal paham nih. Apakah Haikal puyeng? Oke, Haikal gambarnya rada ini ya, lambat karena sinyal mungkin. Haikal, tes. Mana suaranya Haikal? Halo? Bisa bicara dengan Haikal? Haikal? Haikal jangan malu-malu gitu, jangan takut. Haikal, Mister mau Adam tanya, tadi gagasan pokok diambil dari apa? Kalimat utama atau kalimat penjelas? Gagasan pokok diambil dari apa? Ayo Haikal, dengar suara Mister? Haikal, gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama atau kalimat penjelas? Hah? Oke, kayaknya Haikal rada-rada bingung ya, atau mungkin masih grogi sama Mister Adam. Coba kita ganti orang lain ya. Haikal ntar sambil kalau udah bisa jawab silakan jawab ya. Kita ganti, ada yang siap? Ya, saya. Siapa namanya itu? Khalifah lagi. Oke, good. Khalifah. Apa itu gagasan? Maksudnya gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama atau kalimat penjelas? Oke, good. Benar ya. Gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama karena mereka saling berpasangan. Tanpa adanya kalimat utama, gagasan pokok tidak bisa ditemukan, ya. Bagaikan
dua pasang teman ya. Jadi gagasan pokok itu bertemannya dengan kalimat utama. Oke, jawabannya bagus. Khalifa, ada lagi yang mau Mister tanya nih. Siapa ya? Ada yang siap nggak? Ada yang siap? Iya, saya tadi. Siapa yang ngomong namanya? Sebutkan nama. Siapa? Hilal lagi? Iya. Nanya apa? Hilal. Oh, apa mau jawab ya? Jawab ya dari Mister ya. Oke. Untuk Hilal, tadi kan kalau gagasan pokok pasangannya kalimat utama. Berarti kalau Mister tanya selanjutnya, kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan uraian-uraian itu kalimat apa? Hilal. Hah? Gak kedengeran? Oke, good. Benar jawabannya. Jawabannya kalimat penjelas, kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan. Dan selanjutnya Hilal, berarti kalau untuk mencari gagasan pendukung ngambilnya dari mana? Dari kalimat penjelas. Oke. Pertanyaan yang lain lagi. Buat siapa nih? Nanti coba Mister Adam mau berbicara. Misalnya tentang Utsman bin Affan. Sahabat Nabi Utsman bin Affan itu rambutnya jangan fisik ya. Takutnya nggak sinkron. Oke, contoh Utsman bin Affan itu adalah sahabat Nabi, ya. Beliau lahir di Arab Saudi. Beliau adalah orang yang dermawan. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat kaya raya. Kemudian dia sayangnya matinya juga tidak seperti yang diinginkan. Ini contoh cerita ya, misal lagi cerita Utsman bin Affan lahir di Arab. Contoh doang. Utsman bin Affan lahir di Arab. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi. Utsman bin Affan adalah nama kelas kalian kamu. Nah, ini dari potongan kalimat tersebut itu termasuk apa? Gagasan pokok apa gagasan pendukung? Ada yang bisa jawab? Siapa sayanya? Sebutkan nama. Hah? Hilal lagi? Apa jawabannya? Gagasan pokok. Oh, gagasan pendukung. Oke, benar. Jawabannya gagasan pendukung karena menjelaskan tadi Mr. Adam menjelaskan Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi. Utsman bin Affan adalah berasal dari mana tadi? Arab ya, lahir di Arab. Terus Utsman bin Affan adalah nama kelas kamu. Nah, itu maksudnya Mr. menjelaskan si Utsman bin Affan, berarti itu gagasan pendukung, bukan gagasan pokok ya anak-anak. Oke. Kira-kira tinggal beberapa menit lagi waktunya karena sudah banyak yang antri, guru-guru lain juga ingin live. Apa pertanyaan terakhir? Ada lagi yang mau bertanya? Anak-anakku yang ganteng-ganteng, Pak Utsman. Jangan malu-malu lah mau nanya, gratis, dapat pahala. Ya. Suaranya kurang kedengaran sih ini emang ini. Ayo, ada yang mau bertanya, tapi jangan nanya kapan masuk sekolah ya, Mister belum bisa jawab itu. Nanya batik. Oh, Fatih, oke, Fatih. Mana Fatih? Silakan nanya apa? Fatih, mana suaranya? Coba dekatkan lagi mungkin suaranya. Fatih, yang lain diem dulu, Fatih apa? Ulang Fatih pertanyaannya.
Gagasan utama gimana nyarinya? Gagasan pokok gimana nyarinya? Tidak ada apa? Gagasan pokok tidak apa? Tidak tersurat. Oh, secara tersurat. Itu sebenarnya pengertian. Hah? Nah, cara mencari gagasan pokok, kamu lihat di paragraf tersebut. Nah, misal tambahkan poin pentingnya, gagasan pokok atau kalimat utama tidak hanya ada di awal, tidak selalu hanya ada di awal, bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Otomatis ada di paragraf tersebut. Carinya, misalnya dari teks tadi batik. Coba Mr. Mubarak munculkan teks batiknya, Mr. Mubarak. Batik di slide 4 kok ya. Nah, ini. Nah, Fatih, dari teks ini, contohnya dari teks ini, kamu kan pasti udah baca ya dari awal sampai akhir. Gimana sih Mister caranya untuk mencari gagasan pokoknya itu? Pertama, mana bagian terpenting? Mana bagian terpenting dari teks itu? Kan itu judulnya batik. Coba kamu dari lihat teks itu, kamu pasti langsung berpikir batik. Oh, berarti kalau judulnya batik membahas tentang batik, ya. Nah, dari kata-kata batik itu cari menurut kamu poin pentingnya yang bukan menjelaskan batik, tapi poin penting batik. Nah, poin penting batik itu kamu temukan, langsung cari mana ya, misalnya mikir mana kata-kata yang paling penting dari paragraf tersebut. Cari. Nah, di situ terdapat tuh poin penting ya. Tujuan dari paragraf tersebut untuk mengetahui si pembaca seperti Fatih itu bahwa batik itu adalah kain tradisional Indonesia, dan itu poin pentingnya didapat. Ternyata gagasan pokoknya atau kalimat utamanya itu berada di awal. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Selanjutnya dari kalimat itu hanya menjelaskan dari kalimat atau paragraf itu, sisanya itu hanya menjelaskan batik itu menggunakan malam, batik itu merupakan apa di Pulau Jawa, terus batik itu dijadikan pakaian tradisional ya. Itu hanya menjelaskan poin si batik. Jadi gagasan pokoknya itu didapat dari awal. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kecuali dibalik gini, Fatih. Misalnya pakaian adat Indonesia ada yang bagus, yaitu punya motif. Ada motifnya kotak-kotak, ada motifnya garis-garis, dan harganya sangat murah. Biasanya dipakai untuk acara kondangan atau acara-acara resmi. Kemudian pakaian tersebut juga diminati oleh seluruh negara-negara di luar negeri. Kain itu adalah kain batik yang berasal dari Indonesia. Nah, teks yang itu tadi Mister sebutkan ya, itu contoh. Kalau dibalik, jadi kalimat penjelasnya dulu, baru kalimat utamanya. Jadi gagasan pendukungnya, gagasan pokoknya itu ada di akhir ya. Setelah Mister tadi jelaskan bahwa pakaian tradisional itu bisa motif-motif, terus yang diminati sampai ke luar negeri, dan pada akhirnya ceritanya itu bahwa kain itu adalah batik adalah kain tradisional Indonesia. Jadi kalimat utamanya ada di akhir, paling akhir. Jadi poin pentingnya malah di akhir. Jadi awal-awalnya kalimat penjelas dulu. Jadi seperti itu ya, Fatih. Cari poin pentingnya. Mana yang sekiranya kamu penting, oh ini masih menjelaskan nih. Oh ini poin pentingnya ternyata di akhir. Seperti itu. Ya. Kalau dibalik. Gimana Fatih? Nanti kalau misalnya
belum paham lagi bisa japri Mr. Adam ya. Ini sepertinya juga sudah jam 9.30, akan dilanjutkan Google Meet oleh Mr. Yusril kelompok C. Jadi mohon maaf, kita sampai sini dulu perjumpaan kita melalui tatap muka online. Mohon maaf apabila Mr. Adam salah kata atau Mr. Adam keselimpet ngomongnya. Mohon maaf ya, karena Mr. Adam juga manusia biasa. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Udah bisa di-encet dan